Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dapat jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan satu topik yaitu dahulu sudah mati. Biarlah tema ini boleh menjadi pegangan kita dalam menapaki kehidupan pada hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sadar kami penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu ya Bapa, kami butuh pimpinan, pegangan daripada firman Tuhan untuk kami boleh dapat menapaki kehidupan ini. Tuhan tolong turut campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai, dan biarlah hari ini kami boleh dapat menapaki kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan kami mampu untuk melakukan apa yang Bapak inginkan. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah pada pagi hari ini, supaya kami boleh dapat mengerti akan hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Topik yang akan kita bahas yaitu dahulu sudah mati. Kita akan membaca di dalam Efesus 2, 1-10. Tapi kita akan baca di natsnya yaitu Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat yang 1 demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. David McCaslin adalah salah satu penulis renungan harian Kristen Our Daily Bread sejak tahun 1995 sampai tahun 2018. Selain dikenal sebagai penulis renungan harian Kristen, David juga dikenal sebagai seorang penulis buku-buku Kristiani seperti Oswald Chambers, Abandon to God, and Eric Liddell, Pure Gold, yang diterbitkan oleh Discovery House Publisher. David dan istrinya Luan tinggal di Colorado Springs, Colorado. Mereka memiliki 4 anak dan 6 cucu. David pernah menuliskan pengalamannya saat melakukan perjalanan dengan pesawat. Ia menyetel radio yang memutar sebuah CD dari The Buena Vista Social Club, klub sosial Buena Vista. Biasanya musik mereka tidak menarik perhatian David. Namun saat itu David terhanyut dan menikmati lagu-lagunya. Beberapa minggu sebelumnya, David menonton film dokumenter yang mengisahkan tentang para musisi ternama ini. Mereka cukup terkenal pada tahun 1960-an, namun kemudian dilupakan orang. Bertahun-tahun setelah itu, mereka dipertemukan kembali untuk merekam lagu-lagu dan mengadakan pertunjukan di Carnegie Hall. David menjadi tertarik untuk mendengarkan musik mereka setelah mengenal mereka melalui film tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami hal yang sama dengan kisah David di atas? Alkitab mungkin terasa asing dan tidak menarik sebelum saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Namun sekarang Alkitab menjadi dekat dan hidup setelah saudara mengenal penulisnya sebagai juru selamat dan sahabat saudara. Betapa besar perubahan yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Dalam surat Efesus pasal 2, Paulus merayakan perubahan ini. Ia memulai dengan kalimat, kamu dahulu sudah mati. Ayat 1. Kini setelah Kristus hidup dalam hati kita, kita pun ingin mendengar segala ekspresi dari musiknya, melalui firman-Nya, ciptaannya, dan umat-Nya. Kemanapun kita memandang hari ini, kita dapat melihat karya Yesus Kristus, Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan. Kenalilah Kristus secara pribadi dan Anda akan senang mendengarkan musiknya. Kenalilah Yesus Kristus secara pribadi, maka saudara akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh mengenal Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Bagi banyak orang, Alkitab, firman Tuhan hanyalah huruf-huruf mati.
Namun sesungguhnya ketika kami mengenal Kristus, ketika kami diberkati oleh Roh Kudus, maka tulisan-tulisan yang mati itu menjadi tulisan-tulisan yang hidup, menginspirasi kehidupan kami, bahkan menuntun langkah kehidupan kami hari demi hari. Oleh karena itu, biarlah setiap kami terus dimampukan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk terus mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Kristus, dan hidup kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur hari ini dan kami sungguh berbahagia karena boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan baru. Kita akan mengalami kehidupan yang indah dan kita boleh mengenal firman, surat cinta Tuhan buat kita. Alkitab terkesan kuno dan tidak relevan. Itu pengakuan orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab selalu relevan sepanjang zaman bagi orang beriman. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.